Terima kasih. Kalian. Senang bertemu denganmu. Senang bersamamu hari ini. Mari kita semua berdiri bersama. Mari kita semua berdiri bersama. Dan Anda yang di Chicago, saya hanya ingin mengatakan, saya sangat mencintaimu. Bagi Anda yang menonton dari seluruh dunia, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami hari ini. Dunia kita semakin kecil. Kami tetap terhubung. Kami tinggal dengan itu. Kami tetap terhubung ke gereja kami. Dan Anda sangat berarti bagi saya dan pendeta dan kami sangat gembira. Anda membawa Injil ke seluruh dunia ke Istanbul. Puji Tuhan. Dia mengajar sekolah Alkitab dan Italia awal minggu ini dan beberapa pendeta di wilayah itu datang karena mereka mendengar dia akan datang. Kami mencapai kehidupan. Kami mengubah kehidupan di seluruh dunia ini. Kami melakukannya bersama-sama. Jadi terima kasih banyak. Dan saya hanya ingin memberkati Anda. Dan saya hanya berterima kasih, Bapa, karena kita sepakat bersama. Tuhan bahwa kami telah datang hari ini. Kami berdiri di hadapan Anda tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu, tanpa penghukuman, tanpa rasa takut karena darah Yesus dan kami memberikan kehormatan kepada nama Yesus yang berharga itu dan darah yang menyatukan kita di seluruh dunia. Sekarang, kita adalah satu. Kita adalah satu gereja. Kami berterima kasih. Roh Kudus. Ada satu roh dan Anda ada di dalam kami dan kami menghormati Anda. Dan kami meminta Anda untuk membuka kami sekarang dan membuka pikiran kami. Dan membiarkan urapan Tuhan masuk lebih dalam dan masuk jauh ke dalam jiwa kami. Sembuhkan jiwa kita di mana kita terluka. Sembuhkan tubuh kita di mana manifestasi kemuliaan-Mu belum datang. Tuhan, karena kami tahu kami telah disembuhkan. Tetapi kami berpikir bahwa penyembuhan akan muncul di dalam diri kami dan tubuh kami akan disembuhkan. Pikiran kita akan damai. Masa depan kita sudah cerah. Karena cerita kita sudah tertulis. Jadi kami hanya memberi Anda kehormatan sekarang. Kami memberi Anda. Kami melihat Anda, Tuhan. Kami menatap mata-Mu. Kami melihat ke dalam takdir yang telah Anda tulis di dalam hati kami. Dan kami tidak akan menoleh ke belakang. Kami melihat kepadamu, Tuhan. Kami melihat atas dan kami tersenyum pada masa depan karena Engkau berada di pihak kami dan Engkau baik dan sesuatu yang baik akan terjadi pada kami hari ini di dalam Yesus. Ucapkan amin. Anda mungkin duduk. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih. Dan ini akan menjadi hari yang baik. Sesuatu yang baik akan terjadi. Oh, terima kasih untuk bunganya, teman-teman. Itu sangat manis. Saya benar-benar ingin berbicara dengan Anda hari ini. Saya ingin langsung membahasnya karena saya ingin berbicara dengan Anda hari ini tentang sesuatu yang menurut saya mengganggu banyak orang Amerika terutama sejak pandemi. Sesuatu yang menurut saya ditangani oleh gereja dengan banyak yang kita semua lakukan dalam hidup kita sendiri dan itu benar-benar semacam kecanduan. Kita akan berbicara tentang bagaimana untuk bebas dari kecanduan itu. Bukan. Itu bukan narkoba. Ini bukan minum. Hal ini tidak merokok. Ini bukan seks. Ini tidak semua sifat buruk lainnya. Kita semua pernah. Anda tahu. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Saya berdiri di sini. Aku tidak sempurna. Ini sebenarnya kebiasaan yang sangat buruk dalam hidup saya. Jadi khawatir. Saya akan berbicara dengan Anda tentang bagaimana berhenti khawatir. Dari kekhawatiran. Itu adalah kebiasaan yang buruk. Adalah kecanduan yang mengerikan. Menjadi. Ini sangat menyakitkan dan merusak dan Anda tahu. Itu seperti sesuatu yang kita semua coba dan Anda tahu. Itu adalah satu hal yang seperti mereka memberitahu Anda apa yang Alkitab katakan. Jangan khawatir. Anda tahu. Dan tahukah Anda? Hal terburuk yang dapat Anda dengar ketika Anda adalah seorang pencemas adalah jangan khawatir. Ini seperti seseorang memberitahuku ayo. Oh, ayo masuk. Anjing saya tidak akan menggigit Anda. Jika Anda takut maka dia mungkin akan menggigit Anda. Jadi jangan takut. Nah itu membuat saya benar-benar lebih takut. Sekarang, saya sangat takut seperti dan saya mencoba untuk tetap tenang dan tidak membiarkan anjing mengambil bahwa saya sangat takut di dalam khawatir bahwa saya akan digigit. Jadi itu seperti spiral ke bawah. Tapi, Anda tahu, saya akan berbagi dengan Anda beberapa hal. Beberapa langkah, cara mendapatkan gratis. Karena Anda tahu, mengapa ada sesuatu yang hebat di dalam diri Anda. Ada kehebatan di dalam diri Anda. Ada sesuatu yang Tuhan panggil untuk Anda lakukan. Ada takdir Chicago. Ada takdir di dalam dirimu. Ya, Anda pikir saya melupakan Anda. Tetapi tidak. Anda di sana dan saya di sini dan kita terhubung dan saya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jadi dimanapun Anda berada. Jika Anda menonton di rumah, ambil kopi Anda. Duduk. Fokus dan luangkan waktu sekarang untuk Anda karena saya bangga dengan Anda. Saya bangga pada Anda karena meluangkan waktu untuk keluar di pagi yang dingin di Chicago. Kami berada di Chicago. Anda keluar pada pagi Chicago yang dingin. Tadi malam turun salju. Tetapi Anda tahu salju apa yang bagus karena coba tebak. Dia telah membasuh kita seputih salju. Jadi mengingatkan kita semua yang ada di dunia ini bisa mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Tetapi yang ingin saya bicarakan dengan Anda hari ini adalah bagaimana mengatasi kekhawatiran ini. Alkitab berkata dalam Matius 6, untuk alasan ini. Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu tentang apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, atau untuk tubuhmu tentang apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih dari makanan dan tubuh lebih dari pakaian? Lihatlah burung-burung di udara, mereka tidak menabur, tidak menuai, atau mengumpulkan ke dalam lumbung.
Namun Bapa Surgawimu memberi mereka makan. Apakah Anda tidak lebih berharga dari mereka? Dan siapa di antara Anda? Dan siapa di antara Anda yang khawatir dapat menambahkan 1 jam dalam hidupnya? Aku benci yang itu. Entah bagaimana rasanya itu akan berhasil suatu hari nanti. Jika saya cukup memikirkannya, jika saya terlalu memikirkannya dan saya akan mendapatkan jawabannya. Aku benar-benar teka-teki. Saya suka teka-teki dan saya suka sudoku dan saya suka mencari tahu. Saya suka melakukannya karena selalu ada jawaban yang pasti tetapi dalam kehidupan hidup tidak seperti itu. Jadi Anda mengatakan kepada saya, Anda tahu, saya telah marah atas ayat ini dengan Tuhan. Saya memiliki beberapa tetapi kami memiliki beberapa argumen tentang ini karena saya seperti, oke, ya, mudah bagi Anda untuk mengatakan burung-burung. Yah, mereka tidak perlu memakai pakaian burung. Kami khawatir untuk memakai pakaian tetapi hewan beruang tidak harus memakai pakaian. Hewan tidak perlu memikirkannya. Anda tahu, bunga lili hanya duduk di sana. Mereka tidak memiliki agenda, to-do list yang harus mereka selesaikan. Mudah bagi mereka untuk duduk di sana dan menjadi cantik. Mereka tidak berkeringat, memasak makan malam, dan merawat anak-anak dan mendandani mereka. Dan mendapatkan. Anda tahu, kita memiliki orang-orang yang hidup. Kita memiliki kehidupan untuk dijalani. Dan Tuhan tahu. Dia tahu itu. Dia berkata. Tetapi jika dia mendandani rumput di ladang, yang hidup hari ini dan besok dibuang, ditungku karena Anda tahu itu kan? Rerumputan, layu dan bunga layu. Firman Tuhan bertahan selamanya dan mudah untuk terjebak dalam hal-hal yang bersifat sementara dan bagaimana kita melihat apa yang kita pikirkan. Dan kami khawatir tentang saya mengemudi di sini hari ini. Seperti apakah kita akan sampai di sana tepat waktu dan saya khawatir tentang, apakah orang ini akan memutuskan saya dan kita khawatir tentang ini? Apa yang akan saya makan nanti? Apa yang akan saya lakukan nanti? Apa yang akan saya katakan? Apa yang akan saya katakan kepada orang ini? Apa yang dikhawatirkan hanyalah seperti yang terus berputar, dan terus berputar. Aku tahu aku sedang berbicara. Saya berkhotbah kepada paduan suara. Saya pikir saya tahu kalian tahu ini dan kami memiliki drama yang kami mainkan sebagai sekolah minggu ini. Dan yang terjadi pada dasarnya setiap tahun sekolah kami memiliki tradisi. Kami menceritakan kisah-kisah sejarah. Kisahnya dan kami menempatkan sejarah dalam perspektif Tuhan. Nah tahun lalu karena COVID kami tidak bisa melakukannya. Dan tidak ada permainan. Tidak ada nyanyian. Tidak ada sama tapi tahun ini sepertinya kami akan pergi ke tim saya seperti, ayolah, kami akan melakukannya tahun ini. Tapi saya seperti merasa ngeri. Saya tidak ingin melakukan permainan yang sama berulang-ulang. Ini seperti The Nutcracker yang mereka miliki setiap bulan Desember dan semua orang pergi dan mereka suka tetapi Anda tahu, apa yang akan terjadi. Dan saya ingin menjadi sedikit berbeda, inovatif, dan saya menyukainya dan mereka seperti, ayo. Mari kita lakukan. Saya seperti, oke, tapi saya punya mimpi di dalam diri saya. Saya memiliki cerita di dalam diri saya yang belum saya tulis di halaman ini. Karena ini seperti drama orisinal yang telah kami tulis selama bertahun-tahun dan akan menghapusnya. Jika Anda tahu, ini disebut benih kebebasan. Dan ini tentang kehidupan orang-orang yang sering dilupakan. Dan Anda tahu bahwa Anda tidak mendengar tentang mereka, yang terlupakan yang jatuh. Sebenarnya, saya hanya ingin mengatakan karena saya tahu bahwa ini adalah hari veteran minggu lalu dan sering tentara kita. Saya pikir ada seperti 92. Saya ingin mengatakan 92.000 tentara sejak Perang Dunia Pertama dan Kedua yang masih belum ditemukan. Itu masih hilang. Tetapi mereka tidak akan pernah dilupakan. Dan itulah yang kami lakukan dalam drama ini. Kami menceritakan kisah orang-orang yang bahkan tidak Anda ketahui. Tetapi mereka berkontribusi dengan membawa kebebasan Tuhan. Itu seperti Anda. Anda memiliki takdir dan panggilan tetapi jika Anda membiarkan kekhawatiran dan resah memakan apa yang Anda lakukan, Anda tahu apa artinya khawatir. Maaf. Saya tidak bermaksud suka bersikap keras anjing. Tetapi seperti anjing yang menggerogoti sesuatu dan lebih seperti kain atau kaus kaki atau hanya memakannya. Mengunyah saja dan mengunyahnya seperti. Anda tahu, seperti itulah yang khawatir. Itu sebenarnya dalam definisi khawatir. Jika Anda melihatnya seperti anjing atau binatang yang menggerogoti sesuatu dan itulah yang kami rasakan. Jadi bagaimanapun, saya sangat khawatir saya tidak ingin gagal dan saya tidak ingin gagal. Tidak ada yang ingin gagal dan saya takut dan khawatir. Beberapa, itu datang dari rasa takut. Jadi saya duduk dan saya ingat. Jadi saya menulis hal-hal ini di file saya. Ini adalah folder file saya yang saya gunakan untuk bermain. Dan saya menyimpan semua catatan saya, skrip saya, dan segalanya karena tim ini seperti mengatakan bahwa kami melakukan ini. Anda tahu, kami seperti, oke, tetapi tidak bisa sama seperti sebelumnya. Kami harus memiliki ini yang baru dan itu adalah sesuatu di hati saya. Saya tidak tahu bagaimana mengeluarkannya tetapi itu memaksa saya. Apa yang membantu saya di mana kata-kata ini dan saya menuliskannya. Berhentilah mengkhawatirkan apa yang buruk bagi Anda. Mulailah berpikir tentang apa yang Anda kuasai. Dan cinta itu tentang Anda. Saya mendengarkan Gary V. Saya harus memberinya teriakan dan dia benar-benar menyemangati saya. Saya merasa seperti dia mengkhotbahkan Injil tanpa Alkitab. Karena dia benar-benar berbicara tentang mencintai diri sendiri dan dia benar-benar mengomunikasikan damai Tuhan dan bukan dari Tuhan. Tetapi itu benar. Apa? Anda tidak dapat menyangkal kebenaran. Anda tahu, itu tidak harus berupa ayat Alkitab.
Kebenaran adalah kebenaran. Anda khawatir tentang hasil tanpa menyadari hasilnya. Bukanlah bagian yang menarik. Sekarang dengar ini. Seseorang di Chicago perlu mendengar ini. Hasilnya bukanlah bagian yang menarik. Kita semua tentang hasil. Benar. Ayah saya adalah seorang pianis dan sepanjang hidupnya, dia selalu sangat gugup ketika dia harus melakukan sesuatu. Dan dia tidak akan dapat berkonsentrasi pada apapun sampai pertunjukan itu selesai. Dan saya mengambilnya dalam DNA saya. Saya pikir seperti apa? Saya fokus pada sebuah proyek. Aku bersumpah seperti belanjaan keluar. Kami kehabisan telur. Maaf. Saya tidak bisa memikirkan email saya. Saya memiliki 400 email yang belum dijawab. Saya tidak bisa begitu fokus ketika saya melakukan beberapa. Saya juga sangat takut bahwa itu tidak akan baik. Anda mencemaskan hasil tanpa menyadari bahwa hasil bukanlah bagian yang menarik. Melewati adalah bagian yang menarik. Melewatinya. Bertahan dengannya. Nikmati prosesnya bukan? Kami telah mengatakan ini. Bersenang-senang sebelum selesai. Saya harus mengatakan pada diri sendiri. Jadi saya menuliskannya. Jadi setiap kali saya membuka folder saya akan melihatnya. Grace, Anda akan bersenang-senang sebelum selesai. Anda panik sekarang karena itu benar-benar, Anda tahu. Tetapi saya harus berteriak kepada dunia baca dan Suzanne Nor kedua tangan kanan saya. Ini adalah pilar saya. Saya tidak bisa melakukannya tanpa mereka. Mereka terus mendorong saya dan akhirnya, Anda tahu, 72 jam sebelum produksi. Jadi saya mencoba untuk mendapatkan apakah saya akan membaca lebih banyak dari ini tetapi 72 jam. Saya seperti, mari kita batalkan. Ini mengerikan. Anak-anak ini tidak tahu dialog mereka dan saya tidak cukup terorganisir. Hal ini pada saya. Hal ini pada saya. Saya tidak cukup baik. Skripnya tidak cukup bagus. Hal ini tidak lucu. Itu tidak berjalan bersama. Potongan Steve hilang. Hanya saja tidak ada lem. Ini akan menjadi mengerikan. Jika Anda pernah mengerjakan sebuah proyek atau Anda tahu maksud saya, apakah ada orang di luar sana yang tahu maksud saya? Aku bahkan tidak peduli karena aku bahkan tidak peduli. Kalian bisa lihat. Semua saya. Anda tahu kelemahan. Itu tidak mengganggu saya tetapi saya berpikir dan saya mendengar ini. Gary berkata, Anda akan selalu kalah jika Anda melakukannya untuk mereka. Itu membuatnya tenang bagi saya. Saya tidak perlu mendengar yang negatif atau saya tidak khawatir tentang kekaguman. Saya bersyukur untuk alasannya. Tetapi ketidakmampuan saya untuk mendengar mereka adalah mengapa saya mampu menghadapi pikiran negatif. Saya tidak mendengarkan salah satu dari mereka dan itu membuat saya tenang. Jadi saya bisa bermain game. Apakah Anda menikmati hidup Anda? Anda harus bertanya pada diri sendiri. Apakah Anda menikmati hidup Anda? Apakah Anda menikmati hidup? Terkadang kita begitu khawatir karena kita tidak memilikinya. Orang lain memiliki. Atau kita tidak apa yang dunia katakan seharusnya kita atau kita tidak terlihat seperti yang dunia katakan kita harus terlihat atau kita tidak bertindak. Kita tidak memilikinya bersama seperti dunia mengatakan kita harus dan kita khawatir dan kita resah dan Anda tahu apa? Kita tidak menikmati hidup kita. Bunga lili menikmati. Burung pipit menikmati semua alam menikmati melihat-lihat. Benar. Tapi kami resah dan saya kira ada pepatah Rusia yang mengatakan Tuhan. Apa yang manusia pikirkan dan Tuhan tertawa. Ini seperti kita berpikir kita membakar lilin di kedua ujungnya. Kami akan begadang. Kami akan pergi tidur lebih awal. Anda tahu, maksud saya, kita akan begadang dan bangun pagi. Kami akan benar-benar berpikir ini harus berhasil. Pikiran kita cerdas. Kita akan mencari tahu ini dan kita melupakan Tuhan dan dia ada di atas sana tertawa dan kadang-kadang saya ingin menyemangati Anda hari ini. Saya ingin Anda tidak peduli di mana Anda menonton dari sekarang. Apapun yang membuat Anda sakit. Apapun yang mengganggu. Mungkin Anda sedang berhadapan dengan kanker dan Anda merasa seperti berada di tahap keempat. Dan Anda mengira Anda telah mempercayai Tuhan dan Anda memiliki iman. Dan sekarang, Anda merasa mungkin iman Anda gagal. Jangan khawatir. Tuhan tahu aku akan membantumu hari ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa langkah tentang cara membebaskan diri dari kekhawatiran itu. Tapi kita harus menikmati prosesnya. Kita harus bersenang-senang sebelum selesai. Karena meskipun tubuh Anda merasa, Anda berada dalam situasi win-win. Coba tebak, karena jika Anda lulus, yang kami akan percaya kekuatan kebangkitan dan hidupnya untuk menyembuhkan Anda. Tetapi bahkan jika saya mati besok, apakah Anda bercanda? Itu adalah promosi terbesar yang pernah saya minta dalam hidup saya. Tidak ada rasa malu tentang itu sama sekali. Dan kita pergi berperang. Bukankah kita orang Kristen? Kami pergi berperang. Kami pergi keluar. Kami berdiri. Kami percaya sepanjang jalan. Dan kami bersuka cita sepanjang jalan. Jika Anda mencari validasi dari luar, saya mengatakan ini pada diri sendiri. Anda rentan dalam permainan kehidupan ini. Jika Anda mencari, kebahagiaan Anda penting dan kualitas kebahagiaan mental Anda penting. Jadi, jangan menyalahkan diri sendiri. Jika Anda bekerja terlalu sedikit atau terlalu banyak, fokuslah pada apakah Anda bahagia dan orang yang Anda cintai bahagia. Jadi saya masuk ke proyek ini sambil melihat diri saya sendiri. Jangan khawatir tentang hasilnya. Jangan khawatir. Saya merawat siswa ini dan orang tua mereka dan kami menceritakan sebuah cerita dan jika tidak ada yang mengerti. Dan jika permainannya buruk, setidaknya para siswa akan mempelajari cerita dan itu adalah cara yang bagus untuk belajar. Anda tahu, hanya bermain. Anak-anak akan bermain di jalanan. Jadi mereka sedang bermain dan mereka harus menghafal puisi-puisi ini dan baris-baris ini. Jadi mereka mempelajarinya. Dan aku harus terus mengatakan pada diriku sendiri. Yah. Bagaimanapun, 72 jam sebelum saya menundanya ke minggu depan. Ini tidak akan baik. Dan Anda tahu seperti apa tim saya di sana. Anda tahu, jika Anda ingin melakukan itu, kita bisa melakukannya.
Kita bisa melakukan itu. Bagaimana jika kita hanya tidur di atasnya? Dan kemudian keesokan harinya, Anda tahu. Dan Anda tahu apa yang terjadi pada saya. Seperti yang saya ingat, saya bertemu Olivia dan Robert di luar dan mereka seperti, Bu, jika Anda ingin membatalkan, jika Anda ingin menundanya. Pekan, tidak apa-apa. Kita bisa melakukan itu, disebut Suzanne. Dia berkata, aku baik-baik saja. Jika kita bisa melakukannya, jika Anda ingin melakukannya seminggu lagi, tidak apa-apa, disebut Dunya. Dia berkata, tidak apa-apa. Apapun yang kamu mau. Jika Anda pikir itu akan baik-baik saja, jangan khawatir. Tapi mari kita tidur di atasnya. Mari kita pikirkan besok. Dan itulah yang kami lakukan. Dan saya hanya memberitahu Anda. Inilah yang terjadi pada saya dan keesokan paginya bangun. Kami mengubah beberapa hal. Kami bekerja keras pada pukul 5 keesokan harinya. Jadi sekarang 48 jam sebelum pertunjukan. Kami semua merasa hebat. Kami bisa melakukan ini. Tetapi saya membutuhkan kebebasan. Aku butuh nafas. Napas kedua untuk kebebasan dari kekhawatiran. Hanya untuk mengetahui bahwa saya bisa melakukannya. Dan terkadang kita harus memberikan diri kita sendiri. Beri diri Anda waktu. Beri Tuhan waktu. Mengambil napas. Ya, aku tahu. Anda berharap itu bisa terjadi dengan cara ini. Anda bisa berharap ini bisa menjadi seperti ini. Tetapi mengapa tidak? Nikmati saja momennya. Nikmati hal-hal ini. Saya akan membantu Anda hari ini. Saya harap saya akan membantu Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa hal yang akan membantu Anda menikmati hidup. Nikmati kedamaian karena bahkan saya rewel. Saya terlalu banyak berpikir dan kemudian saya duduk sambil memainkannya. Dan saya gemetar sepanjang waktu. Saya sangat gugup. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa itu baik-baik saja. Tuan, kami melakukan yang terbaik. Sekarang terserah Anda. Dan itu bagus ketika Anda bekerja keras untuk sesuatu dan saya merasa sangat senang karena ada mimpi di hati saya. Ada cerita tentang hati saya dan jika saya baru saja mengatakannya, lupakan saja. Jangan sampai kita melakukannya. Itu akan tetap tinggal di sana. Dan terkadang Anda harus memberi diri Anda ruang untuk gagal. Padamkan. Apa yang ada di dalam hatimu? Apa yang ada di? Apa impian dalam diri Anda saat ini? Kamu adalah. Apakah Anda ingin menulis lagu? Mungkin ada lagu dan kamu. Tapi kamu pikir kamu tidak memiliki suara yang bagus. Atau ada cerita tapi kamu mungkin bukan penulis yang baik. Atau mungkin ada harapan dalam dirimu atau kamu ingin melakukan sesuatu. Mengapa? Apa yang Anda tunggu? Ini adalah keajaiban bahwa Anda dilahirkan. Apakah Anda menyadari jika orang tua Anda memiliki hari setelah Anda mungkin tidak akan berada di sini hari ini? Tetapi itu adalah waktu Tuhan. Anda benar-benar kehabisan waktu. Namun kami berpikir oh tidak. Mengapa ini tidak ada dalam hidup saya dan ini tidak ada dalam hidup saya? Dan, Anda tahu. Di sana Anda bisa berjalan. Anda bisa berdiri. Anda punya kaki, tangan Anda. Ada beberapa orang yang bahkan tidak bisa bernapas sendiri. Mereka bahkan tidak bisa bangun sendiri. Maksud saya, kami memiliki begitu banyak dan kami melewatkannya dan kami melewatkan permainan menikmati hidup ini karena kami sangat khawatir tentang hal itu tidak sempurna dan Anda harus membuat keputusan dan saya tidak peduli dan orang tua mungkin marah. Jika kita harus menunda, saya harus memiliki momen itu untuk bernafas dan ya, saya bisa melakukan itu dan saya bernafas dan saya merasa baik dan saya menyadari tidak apa-apa untuk tidak Anda tahu. Maksud saya, jangan merasa rendah diri karena Anda tahu. Hanya kita yang harus. Anda tahu. Maksud saya, kita menyelesaikan sendiri untuk hal-hal kecil yang tidak dapat kita selesaikan. Saya masih terlambat. Saya Grace. Saya tidak mengatakan itu adalah pemikiran untuk Anda. Saya memberitahu Anda. Saya masih, saya terus berusaha tepat waktu. Tapi Anda tahu apa? Saya akan menikmati hidup saya dan saya akan memilikinya. Saya akan meminta maaf. Jika saya, Anda tahu, merusak segalanya, saya hanya akan memilikinya. Tapi tahukah Anda, apa? Mengapa saya harus berpikir berlebihan? Kamu tahu apa? Mengapa kita tidak keluar dan melakukan beberapa hal? Mengapa kita duduk di sana berdiam dan merenungkan dan berpikir dan terlalu banyak berpikir? Keluar saja dan lakukan itu. Dan jika Anda gagal, jadi apa? Setidaknya Anda menikmati sesuatu Anda belajar sesuatu dan Anda tahu, jika Anda membuat kesalahan, Anda belajar darinya. Kegagalan adalah guru terbesar. Jadi saya hanya ini catatan saya ya ampun. Sadarilah folder ini kosong. Tapi saya ingin mengatakan satu hal lagi. Ada sebuah ayat dalam Alkitab yang mengatakan, dalam Yesaya 35, saya tidak memberikan ayat ini kepada kalian. Tetapi dikatakan bahwa gurun di gurun akan bergembira dan gurun Arabah akan bergembira dan berbunga. Itu akan mekar dengan subur dan bersukacita dengan sukacita dan sorak-sorai sukacita. Dorong yang lelah, kuatkan yang lemah. Itulah pekerjaan saya hari ini. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Tapi inilah yang akan saya katakan mereka yang memiliki hati yang cemas. Ambil keberanian. Jangan takut. Lihatlah Tuhanmu akan datang dengan pembalasan. Pembalasan Tuhan akan datang kepadamu. Anda mendengar itu, Chicago. Kau dengar itu, Chicago? Imbalannya. Apakah Anda mendengar itu, Hoffman? Balasan Tuhan akan datang. Itu tidak harus datang dari Anda. Itu datang dari surga. Dia akan menyelamatkanmu. Mata orang buta akan terbuka. Telinga orang tuli tidak akan berhenti. Yang lumpuh akan melompat. Lidah orang bisu akan berbicara. Dan bersoraklah untuk sukacita. Ya,
Anak itu akan berbicara. Anak itu akan berbicara. Telinga itu akan mendengar itu. Mata akan melihat Yesus datang dan ini adalah nubuat tentang Yesus dan kita tahu apa yang Yohanes mengutus murid-muridnya untuk jika dia benar-benar orangnya. Yesus kembali kepada Yohanes karena Yohanes berada di penjara akan dipenggal dan dia seperti, tunggu, apa? Dia seperti, tunggu apa? Saya di penjara dan kepala saya akan dipenggal. Seperti, bisakah Anda pergi dan bertanya kepada Yesus sekali lagi? Dan ini adalah Yohanes Pembaptis yang berkata bahwa akulah suara yang menangis di padang sini, ayo siapkan jalannya, kan? Bahkan Yohanes Pembaptis pun khawatir. Bahkan, dia memiliki momen gelap yang dalam. Pernahkah Anda berada di saat yang sangat gelap di mana Anda merasa itu tidak akan pernah terjadi pada saya? Dia mungkin berpikir dia gagal. Anda mungkin berpikir ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berapa banyak dari Anda merasa bahwa saya telah merasa bahwa ini bukan bagaimana kehidupan seharusnya terjadi pada saya? Saya melakukan ini. Saya melakukan itu. Saya menjahit hal-hal ini. Saya berdoa doa-doa ini dan mengapa itu untuk dilihat? Saya akan mengambil anak-anak Anda untuk menjadi. Ya, Anda melihatnya? Tidak. Saya pikir itu biarkan saja. Biarkan itu masuk lebih dalam. Karena di saat yang sangat gelap itu. Tebak apa? Tahukah kamu bahwa gurun Araba, yang disebutkan dalam ayat ini, dikatakan bahwa air akan pecah di padang gurun dan sungai-sungai di Araba dan tanah yang hangus akan menjadi kolam dan tanah yang haus akan mengeluarkan air yang sebelumnya tidak ada. Tanah yang terbakar. Itu seperti Fata Morgana ketika Anda tahu, saat mengemudi. Anda melihat Fata Morgana. Anda pikir itu adalah air. Itu akan menjadi air. Itu akan menjadi genangan air. Itu tidak akan hanya menjadi gambar lagi. Itu tidak akan hanya menjadi harapan. Harapan Anda akan terwujud. Mereka akan terjadi. Dia datang. Dia datang untukmu. Dia sedang bekerja. Dia masih bekerja kan? Tanah haus mata air. Dan kemudian dikatakan. Kemudian dalam ayat itu dikatakan bahwa dalam ayat 7. Dan tebusan saya pikir ada tempat lain di mana dikatakan di suatu tempat. Pokoknya, baik hari lain. Ya, air akan pecah seperti ayat 7. 6 atau 7 air akan pecah di padang belantara dan sungai di Araba dan tanah hangus akan menjadi berlaku. Lewati sajak itu. Inilah intinya. Araba. Saya melihat ke dalamnya. Geografi gurun itu ada di Israel. Ini sebenarnya. Saya bukan lelucon. Saya baru saja membacanya. Dan intinya adalah, ada sebuah titik di gurun Araba. Yang sebenarnya adalah salah satu titik terendah di dunia di bawah permukaan laut. Jadi gurun ini naik turun dan menyentuh sungai Yordan. Itu dan Laut Merah seperti di bagian bawah. Jadi, gurun ini hanya naik ke utara, di satu sisi. Dan di gurun itu, titik terendah di dunia. Salah satu titik terendah, seluruh dunia dan firman Tuhan berkata, jalan raya akan ada jalan raya. Jalan. Dikatakan bahwa di sana dalam ayat. Gurun dan gurun. Araba akan bersukacita kembali dalam ayat 1. Yesaya 35. Gurun Araba akan bersukacita dan mekar. Itu akan mekar dengan subur dan bersukacita dengan sukacita dan sorak-sorai sukacita. Apa yang saya coba katakan tepat di saat yang sangat rendah itu ketika Anda merasa seperti berada di bawah permukaan laut. Disitulah ia akan pecah. Air akan pecah. Mawar akan mekar. Bunga akan mekar. Semuanya akan menjadi hidup. Kami menjadi sangat takut dan khawatir tentang saat-saat rendah. Tetapi coba tebak. Kami tidak bisa karena di pohon di musim dingin ketika tidak ada banyak salju atau tidak banyak hujan. Akar pohon masuk jauh. Dalam jauh lebih dalam dan kemudian mereka mengatakan buah di pohon. Tahun depan jauh lebih baik. Jadi, kita perlu menikmati apakah kita tinggi atau rendah. Kami adalah orang-orang yang saling menguntungkan untuk mendengar itu ketika Anda berada di saat yang rendah dan gelap. Seperti yang dipikirkan Yohanes Pembaptis. Inilah akhirnya. Ini, tapi coba tebak, Yesus berkata. Katakan padanya. Mata yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Yang lumpuh berjalan. Orang kusta dibersihkan. Ini adalah kerajaan Allah. Jadi mari kita dapatkan. Mari kita singkirkan kekhawatiran ini. Bisakah kita? Jangan biarkan khawatir memakan abis. Mari kita menjadi orang nomor satu bagi diri kita sendiri. Mari kita menjadi penggemar nomor satu kita sendiri. Mari kita berhenti membutuhkan orang lain. Mari kita fokus pada apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga kita benar-benar bisa bebas dari kekhawatiran ini. Baiklah. Jadi apa yang kita ketahui? Khawatir adalah buang-buang waktu. Nomor 1. Saya akan memberi Anda langkah kecil yang cepat. Kekhawatiran nomor 1. Buang waktumu. Kita sudah tahu bahwa Anda tidak dapat memperoleh keuntungan dengan khawatir. Anda tidak bisa mendapatkan kami. Saya suka kutipan ini oleh Michael J. Fox. Dia mengatakan ketika dia pergi mengapa hidup melalui kekhawatiran. Percaya yang terbaik. Jika ternyata baik dan hal buruk itu tidak terjadi, Anda tidak akan memilikinya. Anda tidak akan membuang waktu untuk mengkhawatirkannya. Mengapa menjalaninya 2 kali? Jika hal-hal tidak berjalan dengan baik, maka Anda bisa menghadapinya. Jika hal buruk terjadi, maka Anda menyelesaikannya.
Tetapi jangan melewatinya 2 kali dan khawatir sepanjang jalan. Dan kemudian itu terjadi. Karena coba tebak, jika itu tidak terjadi, Anda sudah membuang-buang waktu, bukan? Jadi khawatir itu tidak baik. Kedua, itu menyakitimu. Amsal 25 mengatakan, kekhawatiran membebani seseorang. Oke. Jadi saya pikir kita terkadang tidak menyadari betapa itu menyakiti kita dan membiarkan pikiran itu pergi. Saya suka apa yang dikatakan Robert beberapa minggu yang lalu. Dia berkata, ketika Anda merasakan aliran kekhawatiran itu menjadi buruk. Aliran keran itu datang begitu saja kepada Anda, seperti rentetan. Apakah ada yang pernah mengalami itu baik-baik saja? Chicago. Apakah Anda? Bagaimana dengan Anda? Anda merasa bahwa di mana Anda terus-menerus mengkhawatirkan uang, tagihan, anak-anak, rumah. Anda tahu, satu hal yang saya pelajari dari garasi. Itu, Anda tahu, toh, satu demi satu. Ketika Anda memiliki rumah atau jika Anda memiliki anak, jika Anda memiliki pekerjaan, jika Anda memiliki mobil, Anda tahu, saya sedang mengendarai mobil saya tempo hari dan roda mulai bergetar dan seperti, ya ampun, apa yang terjadi? Saya ternyata ada masalah. Aku harus pergi mengambilnya. Selalu ada sesuatu, kan? Tapi Rob berkata, minggir dari pertempuran itu. Minggir dan lihat dari luar ke dalam. Jangan melihat kehidupan dari pikiran Anda. Lihatlah kehidupan dari pikiran Anda. Hapus diri Anda dari itu dan itu hanya menggunakan kekuatan pikiran-pikiran itu karena itu dapat membebani Anda dan memisahkan diri Anda. Memungkinkan Anda untuk benar-benar melihatnya dan kemudian memutuskan pikiran mana yang akan Anda setujui. Dan kita tahu jika itu sejalan dengan cinta dan sejalan dengan kata. Kita tahu itu adalah pikiran Tuhan. Suatu hari saya dikutuk karena saya merasa tidak enak sepanjang hari. Dan kemudian saya berhenti. Saya seperti ini bukan roh suci. Saya telah merasa seperti diomeli sepanjang hari seperti digerogoti dan itu bukanlah cara Roh Kudus berbicara kepada orang-orang. Kadang-kadang Anda telah mendengar Tuhan berkata Anda pikir Tuhan berkata kepada Anda, oh kamu sangat jahat. Anda lebih baik mengerti? Anda sebaiknya memberitahu Anda tahu. Anda melakukan ini. Anda lebih baik lupa. Anda lebih baik. Anda lebih baik. Anda lebih baik. Anda lebih baik. Bukan begitu cara Roh Kudus berbicara. Dia lembut. Dia seperti melihat bunga lili. Ketahuilah, Tuhan punya rencana yang lebih besar. Tidak apa-apa. Ini akan baik-baik saja. Dan berhenti memandang diri sendiri dan memandang rendah diri sendiri. Berhentilah mengkritik diri sendiri. Berhenti menghakimi diri sendiri. Yesus sudah mengambil semua penghakiman. Jadi bahkan jika Anda ada di sana dan Anda bersalah dan Anda adalah orang berdosa, Anda mungkin sedang menonton sekarang. Dan Anda mungkin sedang menonton sekarang ini adalah pertama kalinya Anda menonton siaran dan Anda mungkin tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Tapi coba tebak, Tuhanmu bahkan tidak melihatmu seperti itu. Dia sudah melihat Anda hanya melalui mata Yesus. Dia melihat Anda seperti Yesus. Dia sudah melakukannya untuk Anda di kayu salib. Jadi kami agak ingat itu dan itu membawa saya ke hal ketiga saya. Ingat yang baik. Lihatlah hal-hal baik dalam hidup Anda. Jangan khawatir tentang apa yang Anda buruk. Berhentilah mengkhawatirkan keburukanmu. Pada apa yang tidak kamu miliki bersyukurlah atas apa yang kamu lakukan. Memiliki. Tahukah Anda? Mazmur 103 mengatakan, dia sembuh lagi. Bagi Anda yang menonton dan mungkin Anda tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, tapi coba tebak. Dia telah mengampuni semua dosamu. Itu adalah kabar baik, kabar baik. Dia telah menyembuhkan semua penyakitmu. Hal ini sudah benar. Ketiga, dia telah menebus hidup Anda dari depresi dari lubang. Korupsi dari tempat yang rendah itu. Dia telah menebus Anda. Yesus melepasnya untukmu. Itulah sebabnya dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Dan kemudian dia memahkotai Anda dengan cinta kasih. Nomor 4. Dia telah membesarkanmu. Dan ini hanya beberapa hal. Anda dapat berpikir tentang itu baik. Semuanya ada di Mazmur 103. Saya mendorong Anda untuk membacanya, mencarinya, melihat versi yang berbeda. Dan kemudian dikatakan bahwa dia akan Anda dan memuaskan tahun-tahun Anda dengan hal-hal yang baik dan dikatakan, masa muda Anda akan diperbarui seperti Raja Wali. Jadi ada begitu banyak kebaikan ketika Anda hanya memikirkan hal-hal baik dalam hidup Anda. Norman Vincent Peale berkata, dan kutipan favorit saya adalah tidak pernah membayangkan skenario terburuk. Banyak dari kita yang saya kenal, kita harus memecahkan masalah. Kami harus memastikan bahwa, Anda tahu, kami merencanakan perjalanan kami merencanakan proyek kami merencanakan pekerjaan kami. Tetapi jangan bayangkan, jangan biarkan pikiran dengar. Seperti kata Rob, minggir. Jangan biarkan pikiran Anda mulai membayangkan yang terburuk. Bagaimana jika anjing itu menggigit saya? Anda tahu, jangan bayangkan itu. Bayangkan anjing berlari ke pelukan saya memeluk. Anda tahu apa yang saya seperti. Mengapa saya selalu membayangkan yang terburuk? Ini seperti karena kita takut dan tidak mau lengah. Dapatkan di tangan Tuhan dan Anda tidak akan lengah. Dia akan menahanmu. Dia akan melindungimu. Baiklah. Dan itu mengingatkan saya pada hal kecil berikutnya di sini. Dan jika kita kehabisan waktu sepanjang waktu, saya hanya akan pergi ke sana. Pendeta mengatakan perlakukan kekhawatiran sebagai sinyal. Ketika Anda khawatir, inilah yang Anda lakukan. Lihatlah James bab 1 dalam terjemahan pesan. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, oke, itu saya di sana. Saya merasa seperti itu setiap hari. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Saya hanya mencoba untuk menyulap bola. Saya mencoba terlalu banyak dari kita dan kita tidak tahu. Benar. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, oke. Halo. Berdoalah pada ayah. Dia suka membantu.
Anda akan mendapatkan bantuannya dan tidak akan direndahkan ketika Anda memintanya. Bukankah itu luar biasa? Beberapa orang, mereka datang untuk mengirim Anda. Dan mereka meminta bantuan. Ketika Anda meminta bantuan, Anda tahu, saya telah seperti itu. Saya yakin itu seperti seorang siswa. Saya seperti, tidak bisakah Anda memahami ini? Anda tahu, lihat Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak akan pernah merendahkan Anda bertanya dengan berani mempercayai mereka tanpa berpikir dua kali. Orang yang khawatir salatnya bagaikan ombak yang dihempaskan angin. Jangan berpikir akan mendapatkan apapun dari Master of Way terpaut di laut. Menjaga semua opsi Anda tetap terbuka. Kadang-kadang, kami tidak ingin masuk karena kami hanya ingin tinggal di luar sana mengambang di laut sementara saya tidak yakin apakah saya melakukan ini. Saya melakukan ini. Melakukan dan kami menyukai permainan ini karena kami tidak perlu melakukan apapun. Tapi Anda tahu apa? Keluar saja dan lakukan itu dan jika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka dapatkan papan panah dan letakkan dua opsi lalu lempar panah dan dimanapun itu disebut lakukan saja. Keluar dan lakukan. Lakukan sesuatu. Berhenti menguap. Berhenti berpikir berlebihan, bukan? Benar. Dan kemudian, Anda tahu, Alkitab berkata, dalam Mazmur di Filipi 4. Jangan khawatir tentang apapun, sebagai gantinya, berdoa. Beritahu Tuhan, kebutuhan Anda. Jangan lupa untuk berpikir. Dan pertama, dia menjawab doa kami dan dengan thanksgiving. Sampaikan permintaan Anda dan dengan thanksgiving. Bertanya kepada Tuhan terkadang kita begitu kita hanya berpikir manusia Tuhan. Tuhan, kita hanya marah pada Tuhan. Kami mulai mengkritik Tuhan. Anda tahu, mengapa Anda membuat saya menikah? Orang ini, anak-anak ini dan pekerjaan ini. Dan Anda bahkan tidak tahu betapa saya dan kami marah pada Tuhan. Anda tahu, saya mengendarai mobil super tua dan Anda tahu, berapa kali saya menginginkan jenis baru dan saya telah meminta. Dan saya berdoa. Dan saya berkata, tidak ada yang terjadi. Anda hanya marah. Kemudian alih-alih mengatakan Tuhan, kamu tahu apa? Anda mungkin sedang sibuk. Ketika saya menanyakan ini sebelumnya, saya hanya ingin mengulanginya. Beritahu seperti saya benar-benar mobil baru dan Anda berkata untuk bertanya. Dan saya hanya bertanya. Dan ini adalah jenis mobilnya. Saya menginginkan Tuhan. Tetapi jika Anda ingin melakukannya, lakukan saja. Jika Anda ingin memberkati saya, merasa bebas. Saya melihat Anda. Buat permintaan Anda diketahui dengan thanksgiving. Tapi Tuhan, apapun yang kau berikan padaku, saya akan berterima kasih karena Anda baru saja turun. Anda tahu, maksud saya telah melakukan itu. Saya mengerikan seperti, di sebuah restoran. Mendapat pesanan. Saya suka. Tolong jangan ada mayones dan tidak ada saus di burgernya. Tidak ada keju. Anda tahu. Dan kemudian mereka datang dan mereka seperti dan saya pikir saya berkata, Anda tahu dan seperti bisakah Anda membawakannya yang baru? Seperti dia hanya ramah seperti, bisakah kamu membawakannya yang berbeda? Anda tahu. Dan maksud saya sedang menuju ke sana. Saya akan bertanya. Tetapi saya hanya seperti, bagaimanapun kita bisa menjadi konyol. Saya telah konyol kan? Tapi Tuhan sangat berbelas kasih dan betapa dia mencintai kita dan mengampuni kita. Jadi ketika Anda datang kepadanya, bersikaplah dingin. Syukuri saja dan minta. Dan omong-omong, Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan. Tetapi juga kemudian katakan, Tuhan, jadilah kehendakmu karena itu akan menjadi lebih baik daripada apapun yang dapat engkau impikan. Percaya padaku. Halo Chicago. Ini akan menjadi lebih baik dari apa yang bisa Anda impikan. Saya tahu Anda berpikir bahwa, Anda tahu, lebih baik daripada Tuhan. Saya tahu. Saya pikir kadang-kadang seperti, Tuhan, ayolah. Maksud saya, berapa lama Anda akan mengambil karena seperti, Anda tahu, ini yang akan Anda lakukan. Ini bibi Anda. Seperti yang Anda tahu. Bahkan saya tahu lebih baik daripada seperti kita mulai berpikir seperti kita tahu caranya untuk menyelesaikan ini lebih baik. Tuhan begitu besar. Dia jauh lebih besar di titik-titik rendah-rendah itu. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan Anda tahu, itu seperti anak kecil di toko permen. Dia datang di toko permen atau toko obat dan pemiliknya, anak kecil ini bersama ayahnya. Pemiliknya berkata di sini nak, ambil ke dalam toples ini. Anda dapat memiliki beberapa permen. Dan anak itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap ayahnya dan pemiliknya berkata, sekali lagi, silakan. Anda dapat mencapai di. Ini gratis. Hal ini tidak ada biaya. Hanya mencapai dan mengambil sebanyak yang Anda inginkan. Dan anak laki-laki kecil itu tidak mengatakan apa-apa. Hanya dan akhirnya, ayahnya seperti baru saja meraih dan mengambil beberapa permen. Seperti, terima kasih banyak dan mereka berjalan keluar. Dan dia bertanya kepada putranya nanti. Dia seperti, mengapa kamu tidak meraih toples dan mengambil permennya? Dia menawarkan dan itu gratis. Anak kecil tersenyum. Dan dia berkata karena aku tahu bahwa tanganmu lebih besar dari tanganku. Jadi, Tuhan, Anda tahu di mana dia berada. Itu telah menghancurkan iman kita. Itu telah menjauhkan kita dari tersedak. Alkitab berkata, saya tidak membaca ayat ini. Tetapi Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa tahta yang dijahit pada duri itu seperti orang yang memiliki firman. Tetapi kekhawatiran mencekiknya. Banyak dari kita di sini,
Anda memiliki begitu banyak di mana Anda telah diajari dengan kaya kata. Tetapi kami membiarkan kekhawatiran tersedak dan kami marah pada Tuhan atau marah pada gereja atau orang romantis atau marah pada suaminya karena kami tidak melihat buahnya tapi itu adalah kita. Kita harus berhenti khawatir. Ini adalah penyakit. Ini adalah kecanduan. Ini adalah kebiasaan. Itu buruk. Dan Yesus mengatakan ini setelah dia mengatakan semua hal yang indah tentang bunga lili dan burung pipit dan tidak dapat menambahkan waktu. Kemudian, dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan miliknya. Dan itu berarti cari dulu kerajaan Allah. Dan artinya, dia baik. Dan dia baik tentang hal itu. Dia tidak selalu benar dan selalu di depan Anda. Dia baik tentang. Dia selalu benar. Dan apa yang kita pelajari dari pendeta tentang memori asumsi minggu lalu? Ada yang ingat apa yang kita pelajari? Tuhan tidak marah padamu. Dia marah padamu. Kita harus mencari dulu Tuhan yang seperti ini. Ini adalah rajanya. Dia tidak marah padamu. Dia tidak akan pernah mempermalukan Anda. Dia tidak akan pernah melupakanmu. Dia tidak akan menolak Anda seseorang di Chicago. Kata polisi, amin. Jadi aku bisa mendengarmu. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Belum selesai denganmu. Kamu adalah hal yang sangat dia cintai. Seperti dia mencintaimu. Kemudian dia membasuh. Dia mencintai kita dan dia memandikan kita dan kemudian dia menjadikan kita raja dan imam seperti dia sedang bekerja. Anda khawatir itu tidak begitu indah. Namun tidak. Tidak. Jangan khawatir. Kalau belum cantik. Itu berarti bahwa dia tidak selesai hanya memberi waktu kepada Tuhan. Benar. Kami belajar bahwa terakhir kami memberikan waktu kepada Tuhan. Sudah jadi. Anda punya hal yang belum selesai. Itu berlayar dan mengganggu Anda mengomel. Anda. Seperti kapan saya akan membersihkan garasi itu? Kapan saya akan mendapatkan klub itu? Dia keluar dari rumahku. Jangan khawatir tentang hal itu. Karena bekerja dan dia tahu dan Anda hanya terus menikmati hidup Anda dan jangan biarkan kekhawatiran mencekik janji Anda. Jangan biarkan kekhawatiran mencekik siapa. Anda tahu, Tuhan itu. Dan yang terpenting, ketahuilah bahwa dia menjadikanmu kebenarannya. Dia telah membuat Anda bersih dengan darahnya. Jadi banyak dari hal-hal ini kami karena rasanya seperti refleksi dari sesuatu yang buruk dengan kami ada yang salah dengan Anda di sana. Tidak ada yang salah denganmu. Anda adalah kebenaran Tuhan. Jadi Anda tidak salah. Kamu benar. Dan ketika Anda merasa bersalah, Anda merasa buruk. Ingat saja Yohan. Yesus berkata sudah selesai. Dia melakukan semuanya dan Anda telah menjadi kebenaran Yahweh. Jadi mengapa khawatir Anda lebih cantik dari lili? Anda telah diciptakan oleh Tuhan dari dalam keluar dan dia memiliki rencana yang indah. Mari kita berdoa. Anda mungkin menonton hari ini. Anda mungkin berada di sini hari ini dan Anda tidak tahu. Yesus Kristus, sebagai Tuhanmu, aku ingin berdoa untukmu. Saya ingin Anda hanya meminta dia ke dalam hati Anda dan mengakui bahwa Anda membutuhkannya. Karena dia telah membasuh Anda. Dia sudah melakukannya. Dia sudah punya rencana untukmu. Tapi kamu harus membuka pintu depan dan membiarkannya masuk. Jadi berdoa saja. Ini setelah saya. Ulangi setelah saya, Ayah Surgawi. Terima kasih telah mengirim Yesus ke dalam hidupku. Terima kasih telah mengirimnya ke salib. Saya percaya dia mati untuk saya dan dia mengambil semua dosa saya sembuh. Semua penyakit saya dari lubang. Mahkota saya dengan kehidupan dan cinta. Dan sekarang saya dilahirkan kembali dan saya berada di keluarganya. Maksud saya, keluarga Anda Tuhan. Saya percaya dengan sepenuh hati. Yesus adalah Tuhan. Datanglah ke dalam hidupku. Yesus. Saya memulai hari ini dengan Anda. Dan saya akan menikmati perjalanan ini. Saya akan bersenang-senang sebelumnya. Hal ini dilakukan. Dalam nama Yesus. Mari kita semua mengatakan ini. Dalam nama Yesus. Saya akan bersenang-senang sebelumnya. Hal ini dilakukan. Aku akan tinggal dengan itu. Saya akan menikmati prosesnya. Saya akan bersenang-senang dalam permainan menikmati hidup saya ini. Kebahagiaan saya penting. Saya menolak kekhawatiran. Saya menerima kebahagiaan. Tuhan senang dengan saya. Jika saya tidak senang dengan saya akan mengubah perspektif saya karena Tuhan senang dengan saya. Dia bangga padaku. Saya dicintai olehnya dalam nama Yesus. Amin. Aku cinta kalian. Hanya itu saja. Anda luar biasa. Bersikap baik kepada diri sendiri. Kamu bisa melakukannya. Anda dapat melakukannya. Ini adalah hari baru bagi kita semua. Mencintaimu Chicago. Saya berharap dapat melihat Anda segera. Anda semua online. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Silakan menulis kepada kami. Beritahu kami jika ada yang bisa kami lakukan untuk Anda. Jika Anda ingin terhubung dengan kelompok kehidupan atau terhubung dengan cara apapun melalui gereja kami punya kehidupan global terus terjadi. Kami memiliki semua jenis orang yang datang kepada Yesus dan sengsara akan kembali minggu depan. Jadi Anda tidak mau ketinggalan. Kami akan melihat Anda. Yang ini. Katakanlah Tuhan memberkatimu.
Semua orang, semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa.